Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mas Tegar, dipersilakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Oke. Anak-anak, siapa yang di sini tidak hadir? Lagi sedikit semangat. Oke. Bapak absen ya? Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam norma dan aturan masyarakat beserta sanksinya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Untuk anak-anak dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, anak-anak dipersilakan duduk kembali. Sekarang belajar macam-macam norma aturan di masyarakat beserta sanksinya. Siapa yang di sini tahu norma? Baik. Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu norma yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Dan bahasa Latin yaitu mos yang memiliki arti kata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Norma terbagi menjadi 4. Yang pertama ada norma kesusilaan. Yang kedua ada norma kesopanan. Yang ketiga ada norma agama. Yang keempat ada norma hukum. Sebelum masuk penjelasan norma-norma yang ada di PowerPoint, mari kita saksikan video terlebih dahulu. Oke, tadi kan sudah melihat video ya anak-anak. Tadi di dalam video ada norma apa saja? Tadi di norma agama ada cerita tentang apa di dalam video tersebut? Seharusnya gimana kalau menolak? Oke. Kalau norma hukum tadi apa? Seharusnya tidak sembarangan.
Ya, sekarang kita belajar tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sebenarnya berasal dari hati nurani seseorang. Norma ini merupakan suatu yang kita jalani dan rasakan setiap harinya, di mana seseorang didorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menyadari tindakan yang buruk. Ini ada gambar norma kesusilaan, di mana gambar di situ ada anak-anak membantu kakek menyeberang jalan. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan juga berupa hal-hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam tatanan pergaulan sehari-hari. Norma kesopanan ini diberlakukan untuk menjaga dan menghargai satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh ada yang di atas, anak berpamitan kepada orang tuanya. Siapa yang tadi berangkat pamitan sama orang tuanya dulu? Ya, berarti sudah melakukan norma kesopanan. Selanjutnya ada norma agama. Norma agama adalah norma aturan atau pedoman moral yang berasal dari Tuhan dan dipatuhi oleh penganut suatu agama. Norma agama mengatur perilaku, etika, hubungan sosial, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya. Kalau sudah sholat subuh, berarti itu mengikuti norma agama. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh negara. Aturan ini dikeluarkan melalui lembaga-lembaga negara terkait. Norma ini bersifat mengikat bagi setiap warga negara. Seperti contohnya ada itu, motor, tapi orang naik motor tapi lupa membawa helm, berarti itu melanggar norma hukum. Dan nanti akan mendapatkan sanksi dari pihak kepolisian. Oke, anak-anak coba lihat gambar satu. Gambar satu menjelaskan norma apa? Oke, norma kesopanan, betul. Yang kedua, gambar kedua menjelaskan norma apa? Ya, norma hukum, di mana ada yang tadi diceritakan tentang tidak mengikuti aturan dalam berkendara. Selanjutnya yang gambar nomor 3, maaf, ini kesusilaan. Itu gambar memberi makanan kepada orang lain. Ya betul, yang gambar ketiga itu gambar kesusilaan. Yang keempat gambar apa? Ya, orang mengaji. Gambar ini memasukkan norma agama. Nah, setelah tadi dijelaskan tentang norma-norma dan aturan, mari kita menyanyikan lagu nih. Menyanyikan lagu tentang norma dan aturan. Bisa dilihat dulu dan didengarkan. Norma sangat penting bagi masyarakat. Norma peraturan hidup hari-hari agar masyarakat damai sejahtera. Hasil kesepakatan bersama. Hasil kesepakatan bersama. Oke, setelah menyanyi, tadi asik kan anak-anak menyanyinya? Oke, Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok.
Di sini Bapak akan memberikan soal LKPD, di mana LKPD pertama tentang definisi norma. Terus LKPD kedua, contoh kasus dalam norma, dan LKPD yang ketiga, diskusi hukum dan cara penyelesaian kasus pada norma yang ditulis di soal nomor 2. Untuk pembagiannya berhitung dari 1 sampai 3 ya. Dimulai dari Mbak Sinta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Satu. Oke. Oke, Bapak kasih waktu mengerjakan selama 10 menit ya. Sudah selesai Pak belum? Belum, Pak. Oke, tinggal 2 menit lagi ya. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Oke. Untuk kelompok 1 dipersilakan maju, perwakilannya saja yang maju. Oke. Coba perkenalan dulu, Mas. Cek dulu. Halo teman-teman. Halo. Kenalin aku Tegar dari kelompok 1. Oke. Di sini di LKPD kelompok 1 kita diminta buat menjelaskan soal definisi norma. Ada 4 norma. Pertama norma agama. Di sini kita menjawab kalau norma agama itu aturan hidup yang bersumber dari ajaran agama dan dianggap sebagai perintah Tuhan. Terus pelanggaran terhadap norma ini tuh nanti dosa. Terus kalau norma kesopanan itu yang mengatur perilaku yang dianggap sopan dan pantas dalam masyarakat. Kalau melanggar norma kesopanan nanti dikucilkan. Kalau norma kesusilaan itu yang berasal dari hati nurani. Kalau melanggar nanti menimbulkan rasa bersalah dalam diri sendiri. Terus yang terakhir norma hukum. Norma hukum ini yang dibuat oleh pemerintah. Jadi sifatnya mengikat semua yang ada di negara itu. Terus pelanggarannya dikenai sanksi tegas kayak denda atau penjara Pak Guru. Oke. Untuk kelompok lain jawabannya sudah benar apa belum? Benar. Oke. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oke. Tadi kita udah belajar tentang pertama norma, terus ada norma terbagi menjadi 4, ada kesusilaan, kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Kesimpulan hari ini adalah norma adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nuraninya seseorang. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Yang terakhir ada norma hukum adalah merupakan aturan yang dibuat oleh negara. Aturan ini dikeluarkan melalui lembaga-lembaga negara yang terkait. Sebelum pulang, Bapak akan mengasih soal evaluasi dulu. Dikerjakan selama 15 menit.
Boleh mencontek nggak, Pak? Tidak boleh ya mencontek, open book, atau yang lainnya. Boleh kerja sama nggak, Pak? Tidak boleh kerjasama. Maaf. Udah selesai Pak belum anak-anak? Oke, soal evaluasinya Bapak tarik ya. Untuk nanti yang nilainya kurang dari KTTP akan mendapatkan remedi. Remedinya itu mengulang kembali pembelajaran hari ini yang ada di buku. Terus yang sudah di atas KTTP akan belajar pelajaran selanjutnya. Setelah selesai pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Untuk ketua kelas boleh memimpin doa. Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pulang hati-hati di jalan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.